Jadi mioma uteri adalah kelainan pada organ reproduksi wanita berupa tumbuhnya tumor atau tumbuhnya jaringan yang tidak normal yang biasanya berupa jaringan otot atau jaringan ikat, baik dia di bagian dalam rahim ataupun di permukaan rahim. Nah, berdasarkan benjolan tadi, mioma uteri itu lokasinya bisa dibeda-bedakan. Dia bisa tumbuh di bagian permukaan dalam, di bagian tengah, ataupun di bagian luar dari rahim. Berbeda dengan kanker rahim, mioma uteri ini adalah sesuatu yang sifatnya jinak. Jadi mioma uteri ini berbeda sepenuhnya dengan kanker yang sifatnya ganas dan butuh penanganan yang lebih agresif. Untuk saat ini, penyebab mioma uteri sendiri sebenarnya belum diketahui secara pasti. Tapi memang ada beberapa faktor resiko di mana para wanita dengan faktor-faktor resiko ini biasanya lebih rentan untuk mengalami mioma uteri. Jadi faktor-faktor resikonya antara lain yang pertama adalah adanya riwayat keluarga, terutama biasanya orang tua langsung yang menderita mioma uteri. Yang kedua adalah usia yang lebih dari 40 tahun, kemudian adanya kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol, dan kebiasaan hidup yang tidak sehat yang lainnya. Selain itu, orang-orang dengan riwayat menstruasi yang lebih dini juga dikatakan memiliki faktor resiko yang lebih tinggi untuk menderita mioma uteri kemudian di hidupnya. Berdasarkan jenis-jenisnya, mioma uteri biasanya digolongkan sesuai dengan lokasi pertumbuhan tumor tersebut. Jadi mioma uteri yang tumbuh di bagian dalam dari permukaan rahim biasanya dikenal dengan mioma uteri submukosum. Nah, mioma uteri submukosum ini yang biasanya sering mengakibatkan perdarahan. Kemudian jenis mioma yang kedua adalah mioma uteri yang intramural. Jadi dia tumbuh tepat di bagian tengah dari dinding rahim. Dia tumbuh di bagian ototnya. Kemudian mioma uteri yang ketiga adalah mioma uteri yang tumbuh di permukaan rahim. Nah, mioma uteri yang tumbuh di permukaan rahim inilah yang seringkali tidak mengakibatkan keluhan yang berarti, terutama jika ukurannya masih kecil. Kemudian ada jenis-jenis mioma lainnya. Nah, jenis-jenis mioma lainnya ada mioma yang bertangkai misalnya. Jadi dia tumbuh di bagian dalam dinding rahim, kemudian bertangkai dan muncul keluar di jalan lahir. Ada juga yang kita bilang dengan mioma wandering myome. Jadi miom-miom yang tumbuh di luar rahim. Dia bisa tumbuh di jaringan ikat atau jaringan penyangga di sekitar rahim. Nah, jadi berdasarkan jenis-jenisnya itu, mioma ini akan mengakibatkan gejala yang beragam pula, sesuai dengan ukuran dan lokasinya. Jadi tidak semua miom itu akan mengalami keluhan seperti perut membesar atau perdarahan, tapi tergantung pada lokasi dan ukurannya. Miom yang umumnya ada di bagian dalam rahim itu lebih sering mengakibatkan perdarahan dan lebih sering juga mengakibatkan gangguan kesuburan. Sedangkan miom yang tumbuhnya di permukaan luar rahim, umumnya gejalanya yang timbul adalah gejala-gejala penekanan. Jadi gejala pada saluran kencing, kesulitan buang air kecil, gejala pada saluran pembuangan, jadi ada kesulitan buang air besar. Kemudian biasanya dirasakan adalah nyeri karena penekanan dan benjolan di perut. Jadi tidak semua mioma itu memiliki gejala yang sama ya.